kami melayani di sini ini, tantangan bukan semakin habis, justru semakin banyak. Pelayanan ini sudah kami rintis bersama-sama, istri bersama tim, dan masih ada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami. Apapun yang terjadi dan yang sudah terjadi, saya komitmen bahwa saya akan kembali dan melanjutkan bersama-sama dengan tim, dengan anak-anak saya pelayanan yang ada. Saya orang jahat yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Jadi saya percaya bahwa setiap hal yang saya lakukan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Saya sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan terlebih dahulu. Saat ini yang bisa saya lakukan adalah memberitakan Injil ke lebih banyak orang lagi dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pekerjaan misinya. And my greatest reward is no reward. Dan imbalan terbesar bagi saya adalah tanpa imbalan. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. King of Israel, welcome to our hearts. Here to reign in righteousness, O ruler of the world, ruler of our hearts. Now ascend your throne. You are the King of kings. Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. To Jerusalem, to the sons of men, riding on in gentle strength. Oh, come to save your own, come to give your life. The kingdom is at hand. You are the King of kings. Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. And blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. King of Israel, welcome to our hearts. Here to reign in righteousness. O ruler of the world, ruler of our hearts. Now ascend your throne. You are the King of kings. Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Sing praise to the one who comes. Blessed is he who comes, Hosanna. When can it be? When can it be? Amazing love, how can it be?
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa lagi di kebaktian doa ICLE. Senang sekali kita bisa dapat berkumpul. Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia, yang selalu menyediakan waktu untuk kita dapat bersekutu dan berdoa. Dia ingin kita menghadap hadirat-Nya, menyapanya lewat doa-doa kita. Bawalah segala pergumulan dan kelelahan kita ke hadapan-Nya, untuk kita diberikan jalan keluar yang terbaik, sebab Dia adalah sumber pertolongan kita semua. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Mazmur 40 ayat 4 yang berbunyi, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Dengan tetap berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita dengan menaikkan satu pujian, percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang suci dan kudus. Hati kami gentar ketika kami ingin menghampiri tahta kudus-Mu. Sebab kami adalah manusia yang berdosa. Perilaku kami buruk dan sering mendukakan hati-Mu. Namun kami ingat akan janji-janji-Mu. Adanya pengampunan setelah Engkau menyelesaikan karya keselamatan-Mu di kayu salib. Kami mohon ampuni dosa-dosa kami. Kami menyesali akan perbuatan kami yang tidak memuliakan Engkau. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu. Kami dapat juga melakukannya di dalam hidup kami. Dan juga persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga mata hati kami dicelikan untuk melihat apa yang Engkau mau atas hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan dengarlah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu pergi untuk memberitakan Injil. Nats Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu yang terkasih, nas Alkitab yang baru saja kita baca tadi, kita kenal dengan amanat agung Tuhan Yesus. Yaitu amanat yang Tuhan Yesus berikan sebelum Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini dan naik kembali ke surga. Tuhan Yesus yang mati tapi bangkit dan kemudian naik ke surga. Namun sebelum Dia kembali ke surga, Dia memberikan amanat ini kepada kita semua. Mungkin kita sudah sering kali
membaca bagian firman Tuhan ini. Kita sudah sering mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan dari nats Alkitab ini. Dan khususnya di dalam kebaktian atau acara-acara misi. Tetapi pertanyaannya, bukan berapa sering kita sudah membaca, berapa sering kita sudah merenungkan bagian firman Tuhan ini, tetapi berapa sering kita sudah melakukan firman Tuhan ini. Karena kalau kita mau jujur, saya rasa banyak sekali orang percaya yang belum atau tidak melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Atau yang lupa, yang lalai, atau kadang-kadang saja melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sedangkan ini merupakan kehendak Tuhan Yesus kepada kita semua yang percaya kepadanya untuk kita lakukan. Itu pesan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang tidak melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus? Atau jarang sekali melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan melihat beberapa penyebabnya. Yang pertama, karena kita seringkali menganggap amanat agung itu ditujukan hanya untuk hamba Tuhan. Amanat agung ditujukan oleh Tuhan kepada hamba Tuhan. Kenapa? Karena nas yang kita baca tadi dikatakan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus, dan Yesus pada waktu itu berbicara kepada mereka menyampaikan amanat agung ini. Jadi sepertinya amanat agung ini hanya ditujukan kepada murid-murid, ke-11 murid, yaitu orang-orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan panggil untuk mengikut Tuhan dan dijadikan rasul-rasul oleh Tuhan. Dengan kata lain, mungkin orang-orang zaman sekarang mengatakan itu adalah hamba-hamba Tuhan atau yang disebut pendeta, penginjil. Amanat ini adalah tugas yang harus dilakukan oleh para pendeta dan penginjil. Tentu saja sebagai hamba Tuhan kita harus melakukan itu. Tetapi apakah hanya untuk mereka? Kita lihat lagi nats-nats Alkitab lainnya. Kalau kita lihat kisah para rasul pasal yang pertama ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi ternyata sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bukan hanya disaksikan oleh ke-11 murid, tetapi juga oleh banyak orang. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang berasal dari daerah Galilea. Itulah sebabnya malaikat itu berbicara kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit, menyaksikan Tuhan Yesus yang terangkat itu?" Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung, ternyata pada waktu itu bukan hanya ada 11 orang murid, tetapi juga ada banyak orang lainnya. Di sini dikatakan orang-orang Galilea. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5, dikatakan ia telah menampakkan diri kepada Kefas, yaitu kepada Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kalau tadi saya katakan pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan oleh banyak orang, yaitu orang-orang Galilea, selain daripada ke-11 murid Tuhan Yesus. Berapa banyak jumlah mereka? Menurut Rasul Paulus, kurang lebih 500 orang sekaligus. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dan sebelum dia naik ke surga, dia menyampaikan berita ini atau amanat ini kepada orang banyak.
bukan hanya kepada 11 murid Tuhan Yesus. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa amanat agung itu ditujukan bukan hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus yang 11 orang itu, tetapi kepada setiap orang percaya, setiap pengikut Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, kita semua yang percaya Tuhan Yesus, kita harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa seringkali orang percaya tidak melakukan amanat agung Tuhan Yesus? Karena kita dihalangi oleh hati yang ragu. Nah, Alkitab yang kita baca tadi dikatakan, ya, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi pada waktu itu mereka memang mengikut Tuhan sampai ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka juga menyembah Tuhan Yesus. Dengan kata lain, mereka adalah pengikut Tuhan Yesus, bukan? Dan mereka juga menyembah Tuhan Yesus. Itu secara lahiriah. Dari luar kelihatannya demikian. Tetapi hati mereka ada yang masih ragu-ragu. Jadi, kalau hatinya masih ragu, ada keraguan, pastilah orang itu tidak akan berani dan tidak bisa untuk melakukan atau melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Kita tidak melakukan amanat agung Tuhan Yesus, mungkin sebabnya karena hati kita sendiri masih ragu. Kita ragu, apakah Tuhan Yesus betul satu-satunya juru selamat? Dan tidak ada cara lain, tidak ada juru selamat lain bagi manusia supaya kita bisa selamat. Mungkin kita sendiri masih ragu tentang keselamatan kita. Apakah saya betul-betul sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Mungkin kita juga ragu, apakah betul saya bisa mengabarkan Injil sehingga orang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak sekali hal yang bisa membuat hati kita ragu. Tetapi ketika hati kita itu ragu-ragu, tentu saja kita tidak akan berani bertindak. Tentu saja kita tidak akan melakukan amanat agung Tuhan. Oleh sebab itu kepada orang yang ragu-ragu Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus memberitahukan dan menegaskan kepada mereka yang diberikan amanat itu bahwa Tuhan Yesus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Dia bukan hanya Tuhan yang mati bagi dosa-dosa kita, tapi dia Tuhan yang bangkit, menang atas kuasa dosa, menang atas kuasa maut. Bahkan dia sendiri adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Dan dia inilah Tuhan yang Maha Kuasa, inilah yang kita beritakan. Tuhan yang Maha Kuasa inilah yang memerintahkan kita, memberikan amanat kepada kita untuk kita pergi mengabarkan Injil Tuhan. Jadi kalau kita mengerti hal ini, harusnya kita tidak lagi ragu di dalam melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya penuh bahwa Tuhan Yesus, Tuhan satu-satunya juru selamat, dan dia berkuasa atas segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Dan yang ketiga, kenapa kita tidak melakukan amanat agung Tuhan Yesus? Karena kita berpikir melakukan amanat agung itu harus pergi ke tempat yang jauh. Karena ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita harus pergi dan menjadikan semua bangsa. Kita harus pergi ke seluruh dunia. Kita harus pergi ke luar negeri. Wah, itu menempuh jarak yang sangat jauh. Mungkin ada di antara kita yang usianya sudah lanjut. Kita tidak mungkin pergi ke tempat yang jauh.
Dan kita tidak bisa setir mobil, kita tidak bisa pergi ke tempat yang jauh. Jadi saudara, kita salah mengerti tentang arti pergilah. Sebenarnya arti pergilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu satu tindakan, langkah yang kita ambil untuk approach, untuk mendekati, untuk menghampiri orang-orang. Sehingga mereka boleh mendengar Injil. Itu maksudnya pergi. Tidak duduk diam berpangku tangan. Nah, kita bisa saja pergi ke tetangga kita. Itu tidak jauh, bukan? Kita bisa saja pergi ke rumah teman kita. Kita bisa pergi ke tempat kerja kita, ke kantor kita. Dan di sana kita bisa bertemu dengan banyak orang. Mungkin kita ketemu dengan orang yang berasal dari Indonesia. Kita bertemu dengan orang yang berasal dari China. Kita bertemu dengan rekan kita yang berasal dari Vietnam. Kita mungkin ketemu dengan rekan kita yang berasal dari Hong Kong, dari Taiwan, dari mana-mana, dari seluruh penjuru dunia. Dan kita bisa dipakai Tuhan untuk memperkenalkan Kristus, mengabarkan Injil kepada mereka. Tidak harus pergi ke tempat yang jauh, ke luar negeri, ke tempat-tempat yang tersembunyi, terpelosok, ya, yang jauh dari kota. Bukan itu artinya. Tetapi di mana saja kita harus punya satu hati mau melakukan satu tindakan, punya inisiatif untuk menghampiri mereka yang ada di sekitar kita untuk bersaksi, untuk mengabarkan Injil. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Mungkin saja orang itu sangat dekat dengan kita, bahkan tinggal satu atap dengan kita, yaitu anggota keluarga kita sendiri yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan kita harus pergi, artinya kita harus menghampiri, mendekati mereka, memberitahukan mereka tentang Injil keselamatan, supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus. Jadi, pergi artinya menghampiri orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Tidak selalu harus pergi ke tempat yang jauh, yang sulit, yang tidak mungkin kita lakukan. Tapi kita bisa menghampiri setiap orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, amanat agung, ya, bukan berarti kita membawa orang ke gereja. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir, oh saya udah melakukan amanat agung Tuhan. Saya sudah pernah membawa teman saya ke gereja. Waktu hari ibu, saya membawa orang-orang datang ke gereja, ibu-ibu ke gereja. Waktu hari Natal, saya membawa teman-teman saya untuk datang menyaksikan acara-acara di gereja. Atau pada ulang tahun gereja, saya membawa tetangga saya untuk datang ke gereja. Nah, saudara, melaksanakan amanat agung itu tidak sama dengan membawa orang ke gereja. Membawa orang ke gereja itu mungkin langkah pertama, langkah awal. Tetapi coba perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Yang Tuhan mau kita pergi, menghampiri orang, menjadikan mereka itu murid Tuhan. Bukan membawa mereka ke gereja saja untuk bertemu dengan teman-teman lainnya, untuk menyaksikan acara-acara yang bagus, tetapi ke gereja untuk mendengar firman, untuk mengenal Tuhan. Dan akhirnya mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka akhirnya mau dibaptis. Itu artinya melakukan amanat agung Tuhan. Membawa orang bukan hanya ke gereja, tetapi mengenal Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, sampai dia rela dibaptis. Ya, bukan hanya demikian. Tuhan Yesus katakan, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi mereka ini bukan hanya percaya Tuhan, dibaptis, tapi mereka mau belajar firman, dan mereka mau melakukan firman. Dan itulah yang dimaksud dengan murid Tuhan.
Jadi yang Tuhan mau yaitu kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, membawa jiwa-jiwa agar mereka bukan hanya percaya, dibaptis, tetapi juga menjadi murid Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kalau kita bawa orang hanya ke gereja saja, menyaksikan acara-acara, itu belum sepenuhnya melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi melakukan amanat agung Tuhan, yaitu menjadikan murid Tuhan Yesus, ya, supaya mereka yang belum percaya pada akhirnya menjadi murid Tuhan yang mau melakukan firman. Dan yang terakhir, amanat agung itu mungkin bagi kita terasa amat sulit, sehingga kita jarang sekali mau melakukannya. Atau bahkan kita sudah menolak melakukannya karena kita merasa tidak akan mampu, tidak akan bisa. Apa yang Tuhan Yesus katakan ketika Tuhan Yesus memberikan amanat ini? Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Oh, kita tidak melakukannya sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Kapan Tuhan menyertai kita? Seterusnya dan selamanya. Karena di sini dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Tidak ada satu menit pun, tidak ada satu detik pun, di mana Tuhan tidak hadir menyertai kita ketika kita melakukan atau melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Sampai kapan Tuhan akan menyertai kita? Di sini dikatakan sampai kepada akhir zaman. Jadi terus-menerus. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan bersama dengan kita ketika kita mentaati perintahnya, melakukan amanatnya. Jadi kita tidak melakukannya sendiri, kita melakukannya bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Terus-menerus. Jadi jangan kita ragu, jangan kita takut, kita tidak melakukannya sendiri. Bahkan di dalam Kisah 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus beserta dengan kita, tetapi setiap orang percaya diberikan Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hatinya. Dan Roh Kudus itu memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Jadi kita punya potensi, kita punya kemampuan untuk menjadi saksi Tuhan. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus sudah ada dan tinggal di dalam diri kita. Dan Dia yang akan bersaksi melalui hidup kita. Jadi apakah amanat agung itu sangat sulit dan tidak mungkin kita lakukan? Tidak. Kita bisa melakukannya karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa beserta kita sampai selamanya. Karena kita memiliki Roh Kudus yang memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi amanat agung bukan sesuatu yang sulit, karena ada Tuhan Yesus beserta dengan kita, ada Roh Kudus yang bekerja melalui kita, orang yang percaya. Jadi kesimpulannya, tidak ada alasan apapun bagi kita orang percaya untuk tidak melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, jadi mari kita mentaati amanat agung Tuhan Yesus, pergi untuk memberitakan Injil Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ampuni kami jikalau kami sering mendengar bagian firman Tuhan ini. Dan kami sering membaca, dan kami sudah banyak mengetahui tentang firman Tuhan. Tetapi sampai saat ini mungkin kami belum berani atau belum pernah melakukannya. Karena kami mempunyai pemikiran, konsep yang keliru. Dalam malam hari ini kami boleh belajar. Dan kami ketahui bahwa amanat agung ini ditujukan bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan saja, juga kepada kami orang-orang percaya. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau ingin supaya kami
percaya penuh dan tidak ragu-ragu di dalam melakukan amanat agung ini. Karena Engkau yang mengutus kami adalah Engkau yang berkuasa. Engkau memiliki kuasa di langit dan di bumi. Dan Engkau yang mengutus kami. Biarlah Tuhan kami juga mengerti bahwa kami mampu melakukan amanat agung selama kami punya inisiatif mau menghampiri orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka yang belum kenal Tuhan, mungkin di dalam keluarga kami, di tempat kerja kami, tetangga kami, ataupun teman-teman kami. Kami bisa pergi menghampiri mereka dan menjadikan mereka murid Tuhan. Bukan hanya sekedar membawa mereka ke gereja, tapi membimbing mereka, memperkenalkan Kristus kepada mereka, sehingga mereka boleh percaya, mereka boleh dibaptis, mereka boleh belajar firman dan menjadi murid Tuhan. Dan kami mau melakukannya karena kami tahu kami tidak seorang diri. Ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dan ada Roh Kudus yang memberikan kami kuasa dan memampukan kami untuk melaksanakan amanat agung ini. Tuhan sempurnakan renungan kami pada malam hari ini. Biarlah kami bukan hanya mengerti, tapi kami diberikan kemampuan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa syafaat, namun kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan hati kita. Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh bersyukur Saudara dapat hadir dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita sebelum kita berdoa syafaat bersama, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati penuh syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Waktu cepat sekali berlalu, Saudara, kita telah sampai pada bulan April di tahun ini. Mari kita mau bersyukur atas setiap kekuatan yang telah Tuhan beri dan juga penghiburan, penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Dan kita juga mau bersyukur, Saudara, atas keluarga kita atau mungkin atas saudara seiman kita, atas firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Dan kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang begitu baik yang dapat kita andalkan. Mari kita berdoa syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur dan kami penuh sukacita. Kami sungguh bersyukur atas banyaknya penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terutama Kau telah menyertai kami sampai pada tahun ini di bulan April. Kami bersyukur ya Tuhan karena Kau telah menyertai kami minggu demi minggu. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, kekuatan yang telah Kau berikan bagi setiap kami, penghiburan yang telah Kau berikan di tengah-tengah kesulitan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas keluarga, di keluarga kami
Kami juga bersyukur atas saudara seiman. Kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang boleh menguatkan kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas banyak hal yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, pada malam hari ini kami ingin memuji-Mu, kami ingin bersyukur kepadamu atas segala berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa setiap jemaat. Kita mau berdoa untuk jemaat terus mempunyai damai dan juga sukacita yang berasal dari Tuhan di tengah-tengah tantangan yang dihadapi. Mungkin saudara kita ada mengalami tantangan dalam mungkin pekerjaan, mungkin kita mengalami tantangan di dalam kelemahan tubuh, ada sakit penyakit, mungkin ada permasalahan di dalam keluarga dan hal-hal lainnya. Kita berdoa terus, kita boleh memiliki kedamaian dan juga sukacita. Kita juga memperdoa saudara untuk setiap keluarga-keluarga kita, agar adanya kesatuan, adanya kasih dari Tuhan, agar tidak ada konflik yang terjadi, dan kita berdoa agar sungguh kasih Tuhan nyata, terutama di dalam setiap keluarga kita. Mari kita memperdoakan dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi setiap kami, untuk setiap jemaat-Mu. Mungkin di tengah adanya banyak tantangan, kehidupan, pergumulan yang kami hadapi di dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami, sakit penyakit yang harus kami alami. Kami berdoa Tuhan agar sungguh sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu ada dalam setiap hati kami. Kami berdoa Tuhan agar sungguh dalam tantangan-tantangan yang kami hadapi, kami terus dapat mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami terus merasa ada penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk keluarga kami. Kami rindu Tuhan, Kau boleh memberkati setiap keluarga kami. Dari anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, dan seluruh isi keluarga kami. Tuhan, kami rindu agar sungguh keluarga kami menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan kami rindu ada kesatuan di dalam hati kami, dan juga ada kasih di dalam keluarga kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita dukung berdoa untuk jemaat yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, yang sedang ada treatment pada saat ini, yang pada saat ini terbaring di rumah mungkin. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh memberikan pemulihan, kekuatan, dan mungkin khususnya berdoa bagi iman mereka, Tuhan boleh memberikan kekuatan, meneguhkan, dan juga khususnya bagi orang yang menjaga, yang take care. Tentu tidak mudah, kita berdoa agar sungguh Tuhan boleh kuatkan, berikan kekuatan. Kita juga mau berdoa secara khusus bagi Bapak Kian Myong dan juga untuk Ibu Francis yang pada saat ini sedang berduka cita atas meninggalnya adik di Indonesia. Kita mau berdoa secara untuk Allah Roh Kudus untuk memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam masa-masa duka, di masa-masa tidak mudah seperti ini. Mari kita mau berdoa akan dua hal ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit penyakit, sedang mengalami kesulitan di dalam kesehatannya. Tuhan, Kau sendiri boleh bekerja, Tuhan, Kau sendiri boleh menolong, menjamah, memulihkan sakit penyakit yang mereka alami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau sering boleh menolong mereka, dan segala obat-obatan, treatment yang dilakukan boleh sekali lagi menolong tubuhnya menjadi lebih baik lagi. Lindungi jemaat-Mu, berikan mereka kesehatan yang baik. Kami berdoa Tuhan agar sungguh iman mereka di dalam masa-masa tidak mudah seperti ini pun, mereka tetap terus boleh melihat kepada Tuhan, terus bersandar kepada-Mu. Kami mau mengingat bagi mereka juga yang bantu take care, yang sedang sakit. Tentu tidak mudah, namun Kau berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, berdoa mendukung untuk Bapak Kian Myong dan juga untuk Ibu Francis yang pada saat ini sedang mengalami masa duka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus boleh memberikan kekuatan dan penghiburan dalam masa-masa seperti ini, khusus juga bagi keluarga yang di Indonesia yang sedang ditinggalkan. Kami berdoa Tuhan, Engkau sering boleh menolong, menyertai mereka, memberikan kekuatan dalam masa-masa duka seperti ini. Kiranya penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Kita terus dukung saudara untuk gereja ICL dalam tangan Tuhan, terus doakan agar terus
jemaat ICLA dapat berkembang, dan juga baik di dalam pelayanan, di dalam pertumbuhan jemaat, dan juga untuk menjadi pengaruh, menjadi saksi di dalam masyarakat sekitar. Mari kita mau berdoa khusus sebagai gereja ICLA. Ya Tuhan, gereja ini adalah milik-Mu dan kami sungguh menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan, khusus dari para pemimpin, dari semua yang melayani, dari para pengurus hamba Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu yang melayani. Engkau sendiri boleh menyertai, memberkati, baik dalam pelayanan mereka, dalam pertumbuhan jemaat, terus Kau boleh memberikan pertumbuhan yang baik secara kerohanian, juga secara kuantiti pun ada pertumbuhan. Kami rindu Tuhan agar sungguh setiap jemaat-Mu memiliki pengaruh yang baik di dalam masyarakat sekitar, khususnya di tempat kerja mereka, ketika mereka berada di keluarga mereka Tuhan. Kami rindu agar sungguh kehidupan mereka dalam tutur kata kehidupan boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami mau serahkan untuk gereja ICLA, dan kami juga mau mengingat juga untuk gereja Kei Ho Kim Tong yang berada di Indonesia dan Singapura. Engkau terus sendiri boleh menyertai gereja Kei Ho Kim Tong dari seluruh majelis yang ada dan seluruh jemaat, agar sungguh terus boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Doakan juga untuk pelayanan pada minggu ini saudara, doakan untuk saya yang akan melayani, doakan juga untuk Ibu Jana yang akan melayani dalam kebaktian bahasa Inggris. Kita doakan untuk segala persiapannya. Kita juga mau berdoa saudara untuk ibadah-ibadah minggu, khususnya pada ibadah minggu ini, jemaat terus boleh dapat diberkati, menikmati berkat Tuhan, mengalami kedekatan dengan Tuhan, dan iman mereka boleh terus semakin bertumbuh dan semakin dikuatkan. Kita doakan saudara untuk pelayanan dari anak-anak sampai yang dewasa. Kita doa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk gereja-Mu ICLA ke dalam tangan Tuhan, khusus bagi para hamba-hamba yang melayani. Kami mau serahkan di Tuhan di tengah segala keterbatasan yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan, Engkau sering menolong campur tangan, sehingga Kau boleh memakai segenap hamba-Mu, mempersiapkan firman Tuhan boleh menjadi berkat, menguatkan setiap jemaat-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Jana dan juga hamba-Mu sendiri yang melayani. Engkau sering boleh mengurapi hamba-Mu. Kami mau serahkan untuk pelayanan pada minggu ini. Kami rindu Tuhan lewat ibadah-ibadah yang ada, lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan, lewat doa-doa, boleh sekali menguatkan kami dan mendekatkan kami dengan Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh iman jemaat agar sungguh boleh bertumbuh, semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika, kita mau berdoa khusus bagi mereka saudara yang ada mengalami masalah kesehatan di dalam mentalnya. Kita berdoa bagi mereka, Tuhan, kiranya Tuhan sendiri boleh memberikan pemulihan, kesembuhan bagi masyarakat yang berjuang mengalami masalah depresi dan juga hal-hal lainnya. Dan juga yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi mereka yang terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba, saudara. Secara khususnya di beberapa tempat dan juga di California ini, di mana orang yang menggunakan drugs itu begitu cukup banyak sekali, dan banyak mempengaruhi masyarakat, dan sehingga mereka itu terkena addicted dan sulit untuk keluar dari cycle ini. Kita berdoa kiranya Tuhan boleh sendiri yang boleh menolong, ada upaya pencegahan, rehabilitasi, dan mereka juga boleh menemukan Tuhan di dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Kita doakan akan dua hal ini. Kami mau serahkan bagi negara Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa bagi masyarakat khususnya yang mungkin karena satu dan lain hal mereka terkena depresi, itu mungkin ada karena masalah kesehatan mental yang tentu tidak mudah mereka harus hadapi. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan bagi mereka agar sungguh Kau terus boleh campur tangan, Kau sendiri boleh menjamah, menolong mereka sehingga mereka dapat melewati masa-masa tidak mudah, dan mereka dapat menemukan Tuhan menjadi sumber pengharapan dan kekuatan. Kami mau serahkan juga pemulihan khususnya bagi orang-orang yang terkena drugs addict, yang tentu tidak mudah bagi mereka untuk melepasnya. Kami berdoa Tuhan, Kau sendiri boleh menolong campur tangan agar sungguh tidak banyak orang yang terkena lingkungan yang tidak baik, dan mereka tetap terus di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh menyembuhkan bagi mereka yang mengalami masa narkoba ini ya Tuhan. Kami berdoa juga mereka dapat menemukan Tuhan di dalam masa-masa yang tidak mudah seperti ini.
Kami mau serahkan bagi lembaga-lembaga Kristen, mungkin lembaga di Amerika yang mencoba untuk mencegah dan juga merehabilitasi. Ya Tuhan, Kau boleh memakai mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa untuk negara Taiwan, saudara, yang baru saja minggu lalu, saudara, ada gempa yang cukup besar sehingga menyebabkan ada banyak orang yang meninggal. Kiranya Tuhan boleh menolong menghiburkan mereka, dan juga ada banyak mereka yang mengalami kesulitan terkena dampak gempa. Mungkin saudara kalau lihat gambar berikut ini, banyak gedung-gedung itu sampai rusak ya dan hancur, dan kita doakan sehingga keadaan boleh pulih. Kita juga tidak lupa saudara mau berdoa untuk kekristenan yang ada di Taiwan. Nah, ternyata saudara, kekristenan di Taiwan itu masih di bawah 5%, hanya 3,9%, karena majority itu agamanya Buddha, saudara. Kita mau berdoa agar sungguh Tuhan boleh menolong orang-orang Kristen di Taiwan agar tetap terus bertumbuh dan banyak mereka boleh mengenal Tuhan, khususnya lewat masa-masa seperti ini. Kita berdoa akan Taiwan, kita berdoa akan 3 hal ini. Kami mau serahkan untuk kondisi di Taiwan pada saat ini yang terkena gempa pada minggu lalu. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk bencana terjadi ini. Kau terus boleh melindungi dan menyertai rakyat yang ada di Taiwan yang mungkin mengalami trauma, mungkin mengalami karena dampak yang tidak baik bagi keluarga mereka. Ada juga yang mungkin mengalami kedukaan, mungkin ada juga yang mengalami banyak hal. Tuhan, Kau sering boleh menyertai mereka, memberikan kekuatan di dalam masa-masa yang tidak mudah seperti ini. Kami berdoa Tuhan juga bagi pemerintah yang berusaha keras untuk membuat lebih baik lagi. Kami mau serahkan supaya Tuhan Kau menolong memakai mereka ya Tuhan. Kami juga mengingat berdoa bagi kekristenan yang ada di Taiwan. Kami merindu ya Tuhan agar sungguh kekristenan dapat terus bertumbuh. Kau boleh memakai orang-orang Kristen di sana ya Tuhan, boleh menjadi saluran berkat bagi negara yang di Taiwan. Kami berdoa bagi pemerintah, kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja yang ada di Taiwan, sehingga terus boleh bertumbuh ya Tuhan. Kami mau serahkan negara ini yang dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Pada saudara, kita membawa segala pergumulan pribadi saudara kita ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, Kau adalah gembala kami yang baik, dan hanya kepada-Mu saja Tuhan kami dapat berserah, dan kami mau menyerahkan ya Tuhan segala susah kami, segala pergumulan, tantangan yang kami hadapi ke dalam tangan-Mu saja. Engkau sertai dan Engkau memberikan kami kekuatan di dalam masa-masa tidak mudah. Kami sungguh bersyukur atas kebaktian doa pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mendengar surat doa kami. Di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian kusujud dan berterima kasih.
Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik saudara, pada hari Sabtu pada tanggal 20 April saudara kita ada acara kebersamaan, kita akan ada outing di Huntington Library saudara. Saudara jam 10 pagi dan juga untuk harganya ada di layar ini saudara. Dan bagi saudara yang belum mendaftarkan diri, saudara dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Silvi. Mari saudara dapat ikut, bisa ajak keluarga dan ajak teman, kita bersama-sama mengalami persekutuan indah di dalam keluarga Tuhan. Sampai ketemu pada hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.